Mr. Suparno, STMT. Yang terhormat Ketua Himpunan Mahasiswa Mesin Politeknik Negeri Samarinda, Saudara Khairul Iksan. Dear Chairman of the Mechanical Student Association of Samarinda State Polytechnic, Khairul Iksan. Yang terhormat pemateri pada webinar dan workshop Bang Lendel Wibisana. Dear Speaker at the webinar and workshop, Lendel Wibisana. Yang terhormat kepada seluruh kawan-kawan peserta pada malam hari ini. And dear all the fellow participants this evening. Dengan mengucap syukur Alhamdulillah atas nikmat dan hidayah yang telah dilimpahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita semua dapat berkumpul lagi pada malam hari ini dalam acara webinar dan workshop The Art of Self-Improvement Part 2 dengan tema Personal Branding dan Produktivitas Diri dalam Meraih Kesuksesan yang disponsori oleh With thanks, Alhamdulillah, for the blessing and guidance that has been bestowed by God Almighty, so that we can all gather this evening in a webinar and workshop, The Art of the Self-Improvement Part 2. With the theme, Personal Branding and Self-Productivity in Achieving Success, that's sponsored by Seminar Kita ID, Ines Cosmetic, BKI Konveksi, PT Borneo Indonesia Group, dan Arsitek. Selanjutnya pembacaan tata tertib peserta. 1. Pelaksanaan webinar dimulai pada pukul 20.00. Peserta wajib hadir di Zoom Room sebelum jam pelaksanaan. 2. Gunakan nama lengkap saat bergabung di Zoom Room. Berpakaian sopan dan aktif Dio. 3. Peserta dimohon untuk tidak mengaktifkan fitur mikrofon atau di-mute saat kegiatan webinar berlangsung. 4. Peserta wajib hadir dan mengisi absensi. Link absensi akan diberikan pada chat box Zoom. 5. Ketika webinar berlangsung, peserta akan diberikan kesempatan bertanya kepada narasumber dipandu oleh moderator dengan menyebutkan nama dan instansi. 6. Materi webinar akan diberikan 30 menit sebelum acara dimulai. 7. Untuk e-sertifikat akan kami kirimkan paling lambat H+3 setelah pelaksanaan webinar berlangsung melalui email. Furthermore, the reading of the participant rule of conduct. 1. The webinar starts at 8 p.m. Participant must be present in the Zoom room before the implementation time. 2. Use your full name when joining the Zoom room. Dress modestly and be active in the video. 3. Participants are requested not to activate the microphone or mute feature during the webinar activity. 4. Participants must attend and fill in attendance. The attendance link will be given in the Zoom chat box. 5. When the webinar takes place, participants will be given the opportunity to ask questions to the resource person, guided by the moderator by mentioning the name and institution. 6. Webinar material will be given 30 minutes before the event starts. 7. We will send the e-certificate no later than 3 days after the webinar via email. Kawan-kawan yang berbahagia, sebelum kita memasuki acara inti, kami akan membacakan susunan acara kita pada malam hari ini. Rundown acara webinar dan workshop 6 Februari 2021. 1. Registrasi peserta. 2. Pembukaan. 3. Pembacaan tata tertib peserta. 4. Paparan materi. 5. Sesi tanya jawab. 7. Kesimpulan. 8. Penutup oleh Ketua Jurusan Teknik Mesin Bapak Suparno STMT atau yang mewakili. 9. Penutup. 10. Registrasi ulang peserta. 11. Pembagian sertifikat peserta. Selanjutnya, acara akan dipandu secara langsung oleh Saudara Muhammad Amar Maulana selaku moderator. Kepada Saudara Amar, waktu dan tempat kami persilahkan. Next, the event will be hosted directly by Muhammad Amar Maulana as a moderator. To Amar Maulana, the stage is yours. Baik,
terima kasih saya sampaikan kepada Saudara Muhammad Fahril Anugrah dan Saudara Hari Puding selaku MC pada acara webinar kita pada malam hari ini. Baik, sebelumnya mohon izin saya memperkenalkan diri lagi. Nama saya Muhammad Amar Maulana dari kampus kita tercinta, Kampus Hijau Politeknik Negeri Samarinda, jurusan Teknik Mesin. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah hadir pada acara webinar kita yang kedua malam ini, yang bertemakan personal branding dan produktivitas diri dalam meraih kesuksesan. Baik, sebelumnya mewakili seluruh panitia, saya mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh peserta. Bagaimana kemudian kemarin sedikit terkendala untuk jaringannya sehingga ada ketidaknyamanan dari peserta. Dan harapannya semoga pada malam hari ini webinar kita bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan yang kita harapkan. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya sapa dulu untuk para peserta pada malam hari ini. Apa kabar? Semoga baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, sedikit saya jelaskan materi tentang hari ini, yaitu mengenai produktivitas diri dalam meraih kesuksesan. Kemudian kita jelaskan tentang yang kita dulunya produktif dan bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Karena kata Bung Karno, beri saya 10 pemuda maka akan saya guncangkan dunia. Maka pada malam hari ini ada lebih 107 peserta kemudian yang akan mengangkat nama Indonesia menuju puncak tertingginya. Seperti itu. Baik. Mungkin saya sapa dulu kepada pemateri kita malam hari ini. Bang Lendel, apakah sudah terhubung? Siap Mas Amar, Assalamualaikum, selamat malam. Baik, waalaikumsalam Bang. Apa kabar Bang? Alhamdulillah baik, luar biasa. Semoga sinyalnya jauh lebih baik hari ini ya. Amin, amin, amin. Baik, saya sedikit jelaskan untuk pemaparan materi pada malam hari ini disampaikan selama kurang lebih 2 jam. Kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab. Baik, untuk mempersingkat waktu, mungkin boleh nih langsung kepada Bang Lendel, saya persilakan untuk memaparkan materinya. Baik, mohon izin kita lanjutkan materi pada malam hari ini. Terima kasih moderator kita, Mas Amar, sudah kembali membersamai kita di hari ini. Saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman, setelah kemarin kita diuji dengan kurang baiknya sinyal, semoga malam hari ini kita bisa lebih intens lagi dalam berdiskusi, kita bisa lebih dekat lagi, kita bisa ngobrol lebih banyak lagi, dan materi yang akan saya sampaikan di malam hari ini bisa tersampaikan dengan baik tanpa ada gangguan sinyal ya, seperti yang kemarin. Nah, salah satu kendala kita dalam masa-masa seperti ini adalah memang kita sangat tergantung dengan bandwidth ya, dengan jaringan gitu. Terganggu sedikit saja semuanya bisa jadi akan terganggu gitu ya. Tapi kita berharap bahwa yang paling utama selain kita menambah kemampuan kita untuk mengarrange kegiatan-kegiatan virtual seperti ini, tapi yang paling utama adalah kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala bahwa pandemi ini akan segera berlalu dari bumi kita ya, sehingga kita bisa silaturahmi dengan baik, mau keluar rumah tidak dibatasi. Jujur ini saya kalau mau keluar komplek rumah dinas ini harus izin atasan gitu ya. Jadi sampai sebegitunya gitu. Dan kita juga merasakan di Kaltib khususnya di 2 hari ke depan, ini hari pertama, 2 kali 24 jam kita dibatasi geraknya. Ya, harapannya adalah COVID ini akan berkurang, sekalipun kalau secara medis tidak akan berkurang ya, paling tidak bahwa yang berkurang lah dalam 2 hari ini kerumunan-kerumunan dan lain-lain. Nah, permasalahan utama dari COVID selanjutnya bukan lagi hanya soal masker, bukan lagi hanya soal vaksin,
nantinya juga akan ada obat. Tapi sekarang permasalahan selanjutnya bagi kita adalah sudah siapkah perilaku kita untuk menyesuaikan itu? Jadi new normal itu bukan hanya sekedar slogan tentang suasana yang baru, teman-teman. Tapi new normal itu juga ternyata berarah pada barunya perilaku kita terhadap hal-hal yang biasanya atau normanya sudah terbentuk sejak lama. Nah, contohnya seperti salaman ya. Saya sudah lama sekali tidak salaman dengan orang. Betul nggak? Batuk dicurigai, bersin dicurigai ya. Ya luar biasa lah ya. Padahal sebenarnya sebelumnya kita juga berhadapan dengan teman-teman kita yang flu misalnya itu dalam kondisi ya biasa-biasa saja. Tapi sekarang penuh dengan kecurigaan ya. Harus kita hadapi, kita harus kuat, dan kita sama-sama yakin di balik apapun cerita konspirasi di belakangnya, teman-teman, itu bukan urusan kita. Yang pasti bahwa segala sesuatu pasti sesuai dengan izinnya, sesuai dengan takdirnya. Jadi apapun itu, semoga itu bisa melegakan hati kita sehingga kita lebih siap untuk menghadapi ujian-ujian selanjutnya. Baik teman-teman, Mas Amar mohon izin, selanjutnya akan saya mulai materi kita di malam hari ini. Mohon izin saya akan share screen, semoga bisa terlihat ya. Mohon konfirmasinya, apakah sudah terlihat? Sudah Bang, sudah. Sudah ya? Sudah Bang. Baik teman-teman, sekedar merefresh di pertemuan yang kemarin tentang personal branding nih. Saya sih berharap nih Mas Amar bisa nemenin saya ngobrol ya Mas Amar ya. Nanti kita akan sambil diskusi, Mas Amar boleh dibuka saja mic-nya, di unmute ya. Kita ngobrol biar saya nggak ngerasa sendiri. Baik. Mas Amar, kemarin kita habis ngobrol apa aja Mas Amar? Kemarin kita bahas tentang personal branding. Personal branding. Yang Mas Amar dapat dari pertemuan kita kemarin terkait personal branding, kira-kira seperti apa Mas Amar? Menurut saya yang saya dapat kemarin itu bagaimana kita percaya terhadap diri kita, kemudian mengembangkan potensi-potensi diri kita, sehingga kemudian kita bisa percaya gitu terhadap apa yang kita miliki gitu. Ya, sip, thank you Mas Amar. Jadi saya apresiasi Mas Amar luar biasa sudah membantu kita merefresh pemahaman kita mengenai personal branding yang kemarin. Nah teman-teman, personal branding adalah sebuah cara bagi kita untuk menunjukkan pada lingkungan tentang siapa kita, memiliki keahlian apa kita, dapat dipercayakah kita, memiliki kemampuankah kita dalam memimpin, memiliki kemampuankah kita dalam membangun interpersonal skill atau bekerja sama dengan banyak orang, lalu mampukah kita menjadi individu yang lebih bermanfaat. Itu kuncinya. Jadi personal branding bukan cuma soal ini loh saya, ya, tapi ini loh saya yang bisa bermanfaat buat banyak orang. Nah, jadi personal branding itu dalam prosesnya mungkin akan proses panjang ya. Nah, salah satu langkahnya adalah dengan tetap menjaga produktivitas kinerja dalam diri kita. Nah, jika teman-teman ada dalam sekarang di dunia kuliah, maka produktivitas diri dalam menjalani perkuliahan ini atau masa kuliah ini juga dengan sebaik-baiknya dijaga dari sekarang. Sebenarnya untuk produktivitas diri, kuncinya hanya ada dua menurut saya. Yang pertama, nanti akan kita bahas, itu tentang time management atau manajemen waktu. Lalu yang kedua, tentang personal growth atau bertumbuhnya atau pengembangan diri lah ya. Jadi yang pertama time management, yang kedua personal growth atau pengembangan diri. Nah ini harus dijaga sehingga personal branding kita yang kemarin sudah kita diskusikan sama-sama itu akan lebih maksimal terciptanya di lingkungan. Nah teman-teman,
Sekarang saya mau tanya, lantas bagaimana kalau setiap orang apakah sudah setiap orang melakukan personal branding? Coba. Menurut Mas Amar gimana? Sudah belum? Kalau menurut saya Bang, mungkin ada yang belum sih Bang. Nah, kalau menurut saya Mas Amar, semua sudah melakukan personal branding dalam dirinya masing-masing. Cuman personal brandingnya belum pernah terstate gitu ya, belum pernah terdengar, yang saya lakukan ini sebenarnya sudah personal branding atau belum. Pada prinsipnya semuanya personal branding, teman-teman. Ya, teman-teman pintar di mata kuliah tertentu, ya, maksimal nilainya di sana, bahkan bisa mengajari rekan-rekannya, itu bagian dari personal branding. Akhirnya lingkungan tahu, dia pintar tuh mata kuliah itu, udah belajar sama dia aja. Itu bagian dari personal branding. Mas Amar, kenapa dipilih jadi moderator? Saya nanya lagi nih. Mas Amar? Halo? Nyambung kah, Mas Amar? Iya. Mas Amar, kenapa dipilih jadi moderator sama panitia? Halo? Kelihatannya lagi kendala ya. Nah, saya akan lanjutkan. Jadi intinya pada diri kita selama ini kita sudah melakukan personal branding pada diri kita sendiri, teman-teman. Ya, kita sudah melakukan personal branding pada diri kita sendiri. Maka akan lebih baik ketika kita mencoba untuk terus menyempurnakan proses-proses personal branding yang kita lakukan dalam diri. Saya akan lanjutkan. Nah, ini dia. Kalau tadi Mas Amar membuka dengan berilah aku 1000 pemuda, maka akan kuguncangkan dunia. Begitu ya? Ini ada ungkapan dari Presiden Soekarno yang sampai hari ini menjadi prinsip hidup saya. Isinya seperti ini. Bermimpilah setinggi langit. Jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Ini begitu luar biasanya Presiden Soekarno saat itu memberikan inspirasi pada bangsa Indonesia tentang bisa jadi ini masa-masa kemerdekaan saat itu, teman-teman. Jadi banyak tokoh-tokoh pada saat itu menganggap bahwa sudah kita hidup nyaman aja seperti ini. Biar di bawah penjajah pun tidak apa-apa, di bawah orang Belanda pun tidak apa-apa, yang penting kita hidup aman dan damai. Nah, bagi seorang Soekarno, itu bukan hal yang tepat. Maka mimpi untuk merdeka menjadi sesuatu yang bergelora dalam jiwa dan diri beliau, sampai akhirnya beliau coba mencapai itu. Dan luar biasa, itu terwujud, dan itulah yang seharusnya kita ilhamkan dalam diri kita. Bermimpi saja yang tinggi. Kalau di antara peserta yang hadir di sini, ada yang punya mimpi, biar saja lirih dalam hati. Ya Allah, saya ingin jadi direktur utama ini. Sebutkan saja. Yakinlah bahwa ucapan itu hanya hatimu dan Tuhanmu yang tahu. Dan Tuhan tidak pernah protes dengan itu, teman-teman. Ketika kita minta, ya Allah, ya Tuhan, saya ingin jadi seperti ini. Apa pernah Tuhan tiba-tiba bilang, nggak mungkin. Kamu siapa? Nggak mungkin. Kalau sampai itu terjadi, luar biasa ya. Mungkin Anda sudah tidak di dunia, teman-teman. Jadi, jangan pernah takut untuk bermimpi. Maka sebelum kita melanjutkan diskusi kita malam hari ini, saya ingin mengajak teman-teman semua, personal branding adalah sebuah tool atau cara kita untuk menunjukkan kepada lingkungan kebermanfaatan kita. Tapi di balik itu, kita punya kepentingan untuk mewujudkan mimpi kita. Maka personal branding itu sebenarnya sebuah cara untuk kita membiasakan diri untuk membentuk diri kita menjadi apa yang kita impikan, gitu ya. Jadi semangat terus, teman-teman. Kita harus kejar mimpi kita. Gak apa-apa, cuman kita dan Tuhan yang tahu, tapi itu lebih baik ketimbang banyak yang tahu, tapi hanya sekedar buat gaya-gayaan doang, gitu ya.
Selanjutnya, nah Mas Amar, temani saya, tolong jawab pertanyaan ini. Apa itu sukses menurut Mas Amar? Sukses itu apa? Sukses itu menurut saya belajar, Bang. Sukses itu belajar? Iya, belajar. Oke. Ada di antara peserta lain yang mau jawab? Silahkan. Berhasil. Sukses itu apa? Sukses itu apa? Tadi kalau nggak salah, Mas Gilang. Silakan Mas Jerry, sukses itu apa? Berhasil. Mas Gilang, sukses Mencapai berhasil. apa yang telah kita impikan. Mencapai yang kita impikan, apalagi? Berguna bagi banyak orang. Berkontribusi terhadap masyarakat, bangsa, dan negara. Suatu tujuan, Bang. Oke, mencapai sebuah tujuan, Proses. kontribusi banyak, sukses itu proses, apalagi? Bermanfaat bagi orang banyak. Ada yang sukses itu jadi pejabat? Ada yang cita-citanya sukses begitu? Malu-malu? Ya, nanti berdoa aja ya. Berdoa sama Tuhan. Jangan malu sama itu, sebutin aja teman-teman. Oke, kita akan lanjutkan. Sukses itu sebenarnya apa sih? Nah, teman-teman, tadi saya gambarkan sukses itu dengan jalan ya. Benar sekali, sukses adalah sebuah proses untuk mencapai tujuan. Ketika tujuan sudah tercapai, bagi orang yang memiliki mimpi tersebut, bagi orang yang memiliki tujuan tersebut, maka dia sudah sukses untuk mencapai itu. Jadi sukses itu tidak hanya jadi sesuatu, tapi prosesnya juga bagian-bagian dari menuju sukses. Itu yang paling penting. Teman-teman, menjemput kesuksesan itu tentu perlu sebuah perjuangan ya. Perlu sebuah proses, tadi sudah disampaikan sama mbaknya. Perlu sebuah proses, perlu waktu, perlu kesungguhan ya. Dalam tujuan apapun. Maka saya mencoba untuk membagi ke dalam dua hal ini. Ketika kita berbicara soal sukses, maka kita harus menjaga produktivitas kita. Kalau kemarin kita sudah ngomongin personal branding, itu seperti bungkusnya ya. Nah, ini sudah mulai lebih jauh ke dalam. Kalau kemarin teman-teman ingat ada fenomena gunung es ya, bagian dari gunung es yang saya perlihatkan, 10% yang muncul itu tidak mengartikan apapun sebenarnya. Hanya sampulnya saja yang kelihatannya saja. Tapi 90% di dalamnya, itulah yang sebenar-benarnya siapa yang terlihat. 10% itu sebenarnya hanya mewakili sedikit saja, bahkan tidak menunjukkan apapun, karena 90%-nya ada di bawah lautan. Jadi gunung es itu kadang-kadang terlihatnya hanya sedikit, tapi ternyata di dalamnya luar biasa besar. Nah, ini yang sekarang akan kita jaga untuk tetap baik, gitu ya. Untuk tetap baik. Nah, saya menyebutnya itu road to productive. Ya, road to productive. Jadi, kita tetap harus produktif dalam menjemput kesuksesan. Ada dua komponen, teman-teman. Simple dan sederhana. Yang satu, atau yang pertama adalah personal growth. Lalu yang kedua adalah time management. Kenapa personal growth dan time management? Karena kita sedang memiliki tujuan untuk sukses. Ketika ingin mencapai satu tujuan atau ingin sukses, maka kita juga harus berstrategi, kita juga harus merencanakan, kita harus mempersiapkan kesuksesan tersebut. Ya. Maka ada ungkapan gagal dalam merencanakan, berarti sedang merencanakan kegagalan. Baik teman-teman, kita langsung fokus pada time management. Time management, seperti teman-teman sudah lihat, time management ini adalah sebuah cara untuk mengatur kehidupan kita. Ya. Nanti time management ini punya peran untuk mengatur, ya, mengontrol, terus sebagai warning buat kita, kalau kita sudah buang-buang waktu nih, ada yang sudah tidak tepat ini dalam pemanfaatan waktu dan lain-lain. Lalu membuat waktu kita lebih efisien. Lalu menjadi pengingat kita. Time management itu menjadi pengingat kita. Lalu membantu kita untuk merencanakan dan seterusnya. Teman-teman, yang paling penting dalam manajemen waktu adalah menentukan skala prioritas.
Ini tabel yang biasa digunakan dan sangat lazim ya, digunakan untuk menentukan skala prioritas. Saya coba untuk membaginya ke dalam 4 kuadran. Yang pertama, teman-teman bisa lihat, kuadran yang pertama adalah penting, ke atas ya, penting, mendesak. Maka penting mendesak ini prioritasnya harus dilakukan sekarang. Harus dilakukan sekarang. Nanti akan saya bantu untuk kita menentukan penting mendesak itu apa saja. Ini andai kita bisa bertemu langsung, kita mungkin bisa praktek ya teman-teman. Dalam memanage sesuatu, kita akan sama-sama memiliki persepsi yang sama tentang time management. Lalu yang kedua, tidak penting tapi mendesak. Nah ini direncanakan as soon as possible setelah penting mendesak sudah kita penuhi. Lalu yang ketiga, penting tidak mendesak. Dia penting tapi belum mendesak waktunya. Maka bisa kita delegasikan atau mintakan tolong pada orang yang bisa membantu. Misal dalam organisasi misalnya, kita mengerjakan laporan untuk disampaikan pada legislatif misalnya dari organisasi yang lain, itu penting. Tapi saat ini belum mendesak. Oh, bisa jadi ketua akan minta tolong pada koordinator-koordinatornya untuk bisa memulai untuk mempersiapkan laporan itu. Lalu menyerahkan pada sekretaris untuk dapat merangkum itu. Ya, itu penting tapi belum mendesak saat ini. Ya, itu cerita singkatnya atau implementasi di lapangan, khususnya di bagian organisasi. Lalu yang terakhir ada tidak penting dan tidak mendesak. Sudah, itu tinggalkan. Tidak penting, tidak mendesak, tinggalkan. Nah, ini contoh dari aktivitas penting dan mendesak. Yaitu misalnya dalam suasana krisis. Teman-teman sakit perut, ya, teman-teman sakit perut. Yang harus dilakukan apa, Mas Amar, kalau sakit perut? Mau buang air misalnya. Yang harus dilakukan apa, Mas Amar? Biasanya Mas Amar kalau mau buang air ngapain tuh? Ke toilet, Bang. Ke toilet ya. Penting mendesak nggak ketika sudah sakit perut? Iya, Bang. Penting mendesak ya. Maka anggap itu sebagai anggap sebagai krisis ya. Itu anggap sebagai krisis. Lalu berobat. Orang sudah sakit, wajib mendesak, penting dan mendesak. Lalu ada masalah yang mendesak, ujian. Nah, ini dia. Mahasiswa, saya kebetulan juga sedang proses kuliah, teman-teman, melanjutkan proses sarjana saya. Ujian, penting mendesak atau tidak penting dan tidak mendesak? Nggak usah dijawab, cukup berikan saya senyuman saja. Saya sudah tahu pasti itu jawabannya adalah penting dan mendesak. Selamat menikmati. Bagi kita semua ya. Lalu proyek tugas yang dibatasi waktu, itu penting dan mendesak. Bagi seorang karyawan bisa menentukan prioritas itu menjadi sesuatu yang luar biasa ya. Lalu pada kuadran selanjutnya, penting tapi tidak mendesak. Apa saja? Rekreasi atau hiburan. Nonton bioskop penting teman-teman, refreshing ya. Tapi mendesak belum tentu mendesak ya. Kecuali film bagus ya, sudah mau habis masa waktunya, mungkin baru boleh ya sedikit-sedikit jadi penting mendesak lah ya, karena waktu sudah terbatas. Tapi rekreasi atau hiburan itu bagian dari penting tapi tidak mendesak. Lalu perencanaan. Lalu ada inovasi jangka panjang. Nah, ini penting tapi masih ada waktu banyak untuk kita bisa sesuaikan. Lalu yang selanjutnya, pencarian peluang baru. Nah, ini penting tapi belum mendesak karena kita masih harus menjalankan yang saat ini ada. Masa depan. Kenapa masa depan dibilang penting tapi belum mendesak? Kenapa coba? Karena insya Allah masa depan masih panjang. Selama besok masih ada, pagi masih kita temui, berarti masih ada masa depan yang masih bisa kita tuju. Lalu kuadran selanjutnya, tidak penting tapi mendesak. Nah, ini dia. Saya angkat telepon, terus aktivitas yang mendesak, lalu memenuhi beberapa pertemuan yang sudah dijanjikan. Lalu yang terakhir adalah tidak penting dan tidak mendesak. Kalau ini sudah jelas lah ya, sesuatu yang hanya sekedar membuang-buang waktu. Itu sederhananya teman-teman. Nanti kita akan sebaiknya lebih banyak untuk berdiskusi tentang problem-problem dari teman-teman semua dalam manage waktu. Nah, yang kedua,
materi kali ini akan singkat, kita akan lebih banyak diskusinya. Bahkan saya sebenarnya ingin lagi kembali mengulang sedikit-sedikit tentang personal branding kemarin untuk dihubungkan dengan produktivitas diri atau materi produktivitas diri di malam hari ini. Nah, ini personal growth. Personal growth itu pengembangan diri, teman-teman ya. Pengembangan diri. Jadi hal apa saja yang sebenarnya perlu kita kembangkan dalam diri kita. Jadi bagi sebagian orang pengembangan diri ini dilihat dari berarti harus ikut training dan lain-lain. Belum tentu training. Memang training adalah salah satu tool. Bagi kami karyawan, kalau bagi saya pribadi ya, mengambil kesempatan untuk disertifikasi kemampuannya dan difasilitasi oleh perusahaan itu menjadi bagian yang harus saya komitmenkan setiap tahun. Minimal saya berupaya untuk dapat satu sertifikasi dalam 1 tahun gitu ya. Dalam 2 tahun ini alhamdulillah saya sudah dapat 3 sertifikasi, Certified Sustainability Report Specialist di 2020 kemarin, dan di awal 2021 alhamdulillah di 2020 akhir saya juga ngambil CPS kemarin, dan di 2021 ini ada rencana untuk Certified Investor Relation. Jadi personal growth ini bagian dari personal branding, teman-teman. Ya, bagian dari termasuk bagian penting dari personal branding. Karena ketika kita sudah tersertifikasi kemampuannya dalam satu bidang, maka selain kita memiliki kepercayaan diri bahwa memang saya ahli di sana, kita juga bisa memberikan manfaat yang lebih, gitu ya. Dan penerimaan orang, penerimaan lingkungan pada kemampuan kita juga lebih clear gitu. Oh ya, dia udah disertifikasi, berarti dia punya kemampuan di situ. Itu pentingnya sebuah sertifikasi. Kalau training ada seperti ini, kita mendengarkan orang, bahkan mendengarkan pengalaman dan cerita orang, itu menurut saya bagian dari mendapatkan informasi gitu ya, mendapatkan ilmu. Teman-teman pernah ingat nggak waktu ditanya masuk organisasi, apa alasanmu masuk ke organisasi ini? Apa yang teman-teman jawab? Saya ingin dapat pengalaman organisasi, betul nggak? Betul ya. Padahal sebenarnya kalau bagi saya organisasi jangan dapat pengalaman, teman-teman. Organisasi tempatnya teman-teman untuk melakukan pengembangan diri. Ya. Mau dapat pengalaman, dengarkan cerita orang, teman-teman sudah dapat pengalaman. Ya. Bolehlah nanti pengalaman dalam memimpin, pengalaman dalam ini boleh, itu memang pasti akan didapatkan bagi seorang organisatoris gitu ya. Tapi seharusnya yang jadi tujuan utama dalam berorganisasi adalah apa? Pengembangan diri. Itu yang paling utama, pengembangan diri. Kita lanjutkan. Saya kembali lagi mengulang hierarki Maslow ini, teman-teman. Kenapa pengembangan diri dihubungkan dengan hierarki Maslow? Hierarki Maslow ini terkait dengan hierarki atau segitiga kebutuhan manusia. Ya. Jadi ketika kita ada dalam satu posisi atau dalam satu tingkatan gitu, kita akan bisa menentukan sebenarnya kita ini perlu apa. Nah, ketika kita mengenal diri kita, ketika kita tahu apa yang kita butuhkan, di sana adalah peluang untuk pengembangan diri. Saya tidak akan mengulang tiap detailnya, nanti kita akan lanjutkan dengan diskusi. Teman-teman, ini slide terakhir dari personal growth atau proses dalam melakukan pengembangan diri. Ini mungkin kalau teman-teman yang sempat belajar tentang manajemen, pengetahuan ini dasar-dasar manajemen, ini adalah dasar-dasar manajemen, teman-teman. POAC. Hanya dalam beberapa waktu terakhir banyak tokoh yang mengatakan bahwa selanjutnya yang paling penting adalah evaluasi setelah proses POAC itu terpenuhi. Jadi saya memberi saran pada teman-teman tentang bagaimana menentukan hal apa saja yang sebenarnya perlu kita kembangkan dalam diri kita. Yang pertama, jadi sekali lagi harus tahu kebutuhan kita itu apa. Dan yang paling penting, seperti yang tadi saya buka di awal, Insinyur Soekarno mengatakan bermimpilah setinggi langit, jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Mimpi yang tinggi, lalu tentukan bagaimana mencapai mimpi itu. Jangan cuma mimpi, tapi capai itu. Jadi yang pertama dilakukan adalah planning. Apa isinya planning dalam
mencari atau menumbuhkan atau mengembangkan diri, pertama ada menentukan strategi dan taktik, teman-teman. Ya, ini bisa berlaku dimanapun di organisasi, itu bisa berlaku, bisa dilakukan bahkan dalam melakukan hal sederhana sekalipun. Jadi menentukan strategi dan taktik untuk mencapai tujuan. Nah, menyusun tujuannya dulu, apa saja yang mau dikembangkan dalam diri kita, karena ini kaitannya adalah personal growth ya. Lalu menentukan strategi dan taktik apa yang dicapai untuk bisa mendapatkan itu. Setelah sudah tersusun rapi kira-kira kita mau melakukan apa, lalu tentukan action plan-nya akan seperti apa. Misal, teman-teman ingin melakukan pengembangan diri dari sisi kemampuan bahasa Inggris. Yang harus dilakukan apa? Belajar bahasa Inggris. Ikut kursus-kursus bahasa Inggris. Bolehlah nonton film barat, tapi jangan pakai teksnya. Awalnya mungkin nggak paham, tapi lama-lama bisa jadi paham. Gitu ya. Kita pernah atau sering dengar gitu. Teman-teman mungkin sebenarnya kita alami juga ya. Kita akhirnya bisa bahasa Indonesia karena kita sering mendengar dan berinteraksi dengan bahasa Indonesia dengan orang tua kita. Teman-teman bisa bahasa daerah, sebabnya apa? Karena kita sering diajak berbicara atau diajak interaksi dengan menggunakan logat-logat suku tertentu misalnya. Itu wajar, itu wajar. Nah, jadi pembiasaan-pembiasaan itu yang selanjutnya membentuk diri kita. Nah, ketika kita sudah bertujuan untuk misalnya ingin pintar bahasa Inggris, berarti harus ada action plan apa yang harus kita lakukan, ya. Lalu actuating, itu apa actuating? Ya, melaksanakan menindaklanjuti rencana-rencana yang sudah kita rencanakan. Jadi planning, organizing-nya itu membentuk atau menyusun action plan, lalu actuating atau mengimplementasikannya dengan melaksanakan action plan tersebut. Oh, saya mau pintar bahasa Inggris. Satu, saya harus ngobrol dengan teman, misalnya dengan bahasa Inggris di setiap hari apa. Sudah ditentukan. Lalu yang kedua, oh ikut di kursus ini. Lalu yang ketiga, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, actuating ini, di POA ini, di A-nya ini, adalah implementasi dari rencana yang sudah kita susun. Lalu yang selanjutnya adalah controlling, yaitu mengontrol. Misal, ini sudah mulai lemes, tapi kok kemampuan masih segini-segini aja. Nah, konsistensi dan komitmen itu yang selanjutnya sangat menentukan, teman-teman. Ada yang pengen belajar berbicara di depan umum, tapi kok respon orang-orang masih begini aja, kok masih groginya luar biasa, dan lain-lain. Oh, ini mungkin harus terus semangat berlatihnya. Maka memastikan konsistensi dan komitmen kita untuk terus berjuang mencapai tujuan atau mencapai mimpi, itu yang selanjutnya akan menguatkan planning, akan menguatkan organizing, akan menguatkan actuating yang akan kita lakukan terus ke depannya. Lalu yang terakhir adalah evaluating atau evaluasi. Nah, ini porsi feedback yang kita dapatkan dari apa yang sedang kita upayakan untuk kita kembangkan, teman-teman. Jadi salah satu langkahnya adalah kita dapatkan insight dan masukan dari orang terdekat kita. Kita dapatkan insight dan cercaan dari orang-orang yang nggak suka sama kita. Itu juga penting sebenarnya. Itu informasi baik bagi diri kita ya dalam melakukan proses pengembangan diri. Lalu yang paling utama adalah belajarlah pada ahlinya. Gitu ya. Ketika kita sering belajar pada ahli, menentukan siapa role model yang ingin kita capai, biasanya ada efek radiasi gitu ya. Ada efek radiasi yang kita dapatkan ketika kita terus mencontoh, melihat gitu, dan sebagainya. Baik, teman-teman, produktivitas diri ada 2 porsi tadi. Sorry, saya akan stop share. Porsi yang pertama, tadi sudah saya sampaikan, adalah time management, yang kedua adalah personal growth. Nah, saya akan sedikit mengungkap kembali tentang materi kita yang kemarin, yang mungkin di awal-awal sempat terganggu sedikit karena kendala jaringan. Tapi sebelum kita coba mengorek itu, Mas Amar, rasanya kita lebih baik diskusi ya, Mas Amar. Mungkin ada yang teman-teman sudah mulai menyusun ini sebenarnya
lalu merasa bahwa lo kok time manajemennya masih buruk sekali, apa yang salah sebenarnya. Nah, itu coba kita diskusikan. Karena sebaik-baiknya materi sebenarnya atau hal yang paling menarik di dunia ini sebenarnya diri kita sendiri. Maka mungkin ini saatnya kita saling share untuk saling menguatkan ya. Siapa tahu memang saya bukan akan menjawab pertanyaan dan kegelisahan, tapi justru teman-teman yang lain yang akan menjawab itu. Itu bisa jadi gitu ya. Silakan Mas Amar. Halo, gimanakah Mas Amar? Atau Mas Hari Puding boleh? Halo, Mas Hari Puding, silakan dipandu. Atau teman-teman silakan deh, kalau ada yang mau ingin bertanya atau mau menyampaikan pendapatnya, silakan. Halo. Halo Bang. Bang. Ya. Silakan, Mas Ari atau teman-teman ada yang bertanya? Saya boleh bertanya? Boleh, silakan. Sebentar. Baik untuk sebelumnya ya. Kepada seluruh peserta yang ingin bertanya, silakan menyebutkan nama, asal, dan dari instansi mana. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Andi Delima, biasa dipanggil Adel. Saya dari Kota Bontang. Izin bertanya untuk Mas Wendel. Silakan Mbak Adel. Oke. Mengenai manajemen waktu sih Kak sebenarnya. Terkadang saya ini saya masih sekolah, saya adalah pelajar. Kadang untuk manajemen waktu saya itu kurang karena saya adalah orang misalnya sibuk di organisasi, sibuk dengan sekolah juga, kadang ikut beberapa lomba dan kadang manajemen waktu yang saya punya itu kadang berantakan. Dan sebenarnya saya sudah nyusun benar-benar agenda yang akan saya laksanakan, tapi nggak tahu kenapa kalau misalnya ada hal yang ini lebih penting, udah ini dulu gitu, jadi nantinya jadi bleber gitu loh Kak. Apanya yang bleber? Jadi buyar gitu agenda yang udah saya susun, yang tadinya udah rapi, udah bagus, tiba-tiba kadang langsung buyar gara-gara ada sesuatu yang menurut lebih penting, tapi saya masukkan di agenda seperti itu Kak. Oke. Jadi sering terdistraksi sebenarnya ya. Berarti sering terganggu dengan agenda-agenda lain gitu ya. Gitu ya Del ya. Jadi benar-benar Kak. Ya. Prinsip manajemen waktu sederhananya adalah seperti misalnya ini ada banyak bahan-bahan gitu ya. Kita mau masukkan itu dalam satu wadah. Ya katakanlah di situ ada batu besar, lalu ada kerikil, lalu ada pasir. Ya, bayangin teman-teman ya, saya nggak punya visualisasinya. Batu besar, kerikil dan pasir. Kalau kita mau masukkan itu ke dalam sebuah wadah, apa yang kita masukkan pertama kali? Batu. Apa Mas Amar? Batu besar ya? Batu Bang, batu. Betul. Ya, Bang. Batu besar itu seperti prioritas utama, ya. Jadi menyusun agenda atau melakukan manajemen waktu itu harus mencantumkan atau memasukkan poin-poin utama apa yang harus dicapai. Boleh dalam satu hari, misalnya teman-teman punya tujuan bagi yang Muslim ingin menghafal sebuah surah setiap harinya, ya. Lalu ada satu surah di ayat Al-Quran yang ingin dihafal, maka yang dilakukan adalah wajib untuk mengulang itu terus, ya. Boleh nggak apa-apa yang lain juga dihafalkan, tapi yang paling utama itu yang dikejar. Teman-teman yang sekolah, apa batu besarnya? Andi Delima pasti tahu deh. Mbak Adel ini pasti tahu. Apa batu besarnya? Pasti adalah
sekolah itu sendiri. Betul ya? Jadi kuliah, Benar, Kak sekolah, Len. itu batu-batu besar. Itu yang harus diagendakan utama. Nanti misalnya organisasi, tentukan lagi. Ini organisasi yang bisa mengembangkan diri kita kah? Atau mengembangkan networking kita kah? Atau mengembangkan kemampuan komunikasi kita kah? Atau yang lain-lain gitu ya. Setelah tahu, oh organisasi ini misalnya membantu kita untuk mengembangkan kemampuan komunikasi kita. Lalu tanyakan dalam diri, apa iya kita sedang mengejar kemampuan komunikasi kita? Kalau jawabannya iya, maka itu yang diprioritaskan selanjutnya. Tapi kalau jawabannya bukan itu, ya berarti itu belum jadi batu besar buat kita. Ya. Setelah batu besar apa? Kerikil. Ya. Kerikil itu bisa dikatakan penting tapi tidak mendesak. Prosesnya masih akan terus panjang, kita masih punya waktu untuk mengejar itu, maka itu kita anggap kerikil, teman-teman. Masukkan batu besar dulu, sudah tersusun rapi, setelah itu masukkan kerikil-kerikilnya, mungkin bisa jadi ada di sela-selanya, lalu yang terakhir, masukkan pasir-pasir. Pasir-pasir. Yang selanjutnya pasir itu akan memenuhi ruang-ruang kosong dari tumpukan batu dan kerikil itu. Proses itu memang nggak mudah ya, itu hanya sekedar sebuah analogi, teman-teman. Tapi kita berharap bahwa ketika kerikil batu besarnya sudah tersusun rapi, kokoh, diisi lagi sama kerikil, saling rapat dan membenturkan gitu ya, lalu diisi lagi oleh pasir, maka bangunan akan semakin kuat dan kokoh. Nah, tujuannya adalah kita semakin siap menghadapi atau menjemput kesuksesan kita. Teman-teman, yang tahu sukses atau tidaknya kita cuma diri kita, teman-teman. Ya, cuma diri kita. Bisa jadi ketika ada ujian yang sama, misalnya ujian di kampus, di sekolah, katakanlah misalnya yang sekolah mau ngejar nilai IPA yang baik misalnya, atau nilai kimia yang baik ya. Misalnya IPA gitu ya, mau ngejar nilai kimia yang baik. Baiknya nilai kimia orang A dengan baiknya nilai kimia orang B, standarnya bisa jadi beda. Betul nggak? Maka sebenarnya sukses itu bukan dari soal sekedar angkanya, dari nilainya, tapi lebih ke, oh, kalau saya sudah bisa memenuhi target, saya merasa saya sudah sukses di situ. Nah, itu dia, teman-teman. Jadi proses memahami itu, proses menentukan target dan sebagainya, itu berbeda satu dengan yang lainnya. Nah, itu yang harus teman-teman sudah mulai tentukan. Jadi teman-teman, mungkin teman-teman lihat virtual background ini ya, di mana? Di virtual background di Zoom saya ini. Itu di situ ada tulisan, Di mana nih? Situ ada tulisan Future is Ours. Jadi di ulang tahun Pupuk Kaltim di tahun lalu, di 2020, ada kompetisi corporate slogan yang dihadirkan Pupuk Kaltim, dan Future is Ours ini slogan yang saya usulkan waktu itu. Alhamdulillah ini akan terus ada sampai nanti Pupuk Kaltim punya corporate slogan selanjutnya. Jadi saya turut berbangga ini akan terus ada di brandingnya Pupuk Kaltim ke depan. Kenapa saya berpikir future is ours itu? Semua berkat inspirasi dari Presiden Soekarno. Mungkin dulu beliau itu berpikirnya juga seperti ini. Pupuk Kaltim kan punya cita-cita besar ya, ingin menjadi perusahaan yang lebih bermanfaat buat negara, buat bangsa, buat masyarakat, juga tentu ingin secara bisnisnya akan semakin besar. Dan cita-cita itu harus dicapai. Maka salah satu yang mewakili adalah future is ours. Masa depan milik kita. Begitu juga dengan teman-teman. Insya Allah masa depan milik kita, teman-teman. Tadi di pembukaan, atau di ini ya, di video tadi, kayaknya di pembukaan deh ya, dari MC kita yang berdua itu, mereka mengatakan bahwa kita ini agent of change ya, kita ini yang akan menggantikan ke depannya. Dan itu benar, teman-teman. Dan itu benar. Bermimpi dari sekarang itu baik dan harus. Baik dan harus. Begitu ya, Mbak Adel. Panjang sekali ini saya jawabnya. Oke, baik. Terima kasih untuk jawaban luar biasa. Terima kasih. Silakan Mas Omar.
Baik Bang, saya konfirmasi dulu Bang, ini udah sesi tanya jawab atau masih diskusi ya Bang? Oh, kita udah tanya jawab. Monggo, ya, silakan baik. kita tanya jawab deh. Siap. Kita Baik, sekalian mungkin. diskusi lah ya, tanya jawab dan diskusi. Kalau ada yang mau mengutarakan pendapat, silakan ya. Baik, saya persilakan kembali kepada teman-teman atau rekan-rekan yang ingin mengajukan pertanyaan. Bisa raise hand. Izin bertanya, Bang. Baik, silakan. Terima kasih waktunya kepada moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam Mas Rendel. Selamat malam Mas Eza. Oke. Gimana kabarnya Mas? Sehat? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sehat. Sebenarnya agak panjang sih sebenarnya pertanyaannya Mas. Boleh. Malam kita masih panjang Mas. Oke, baik. Oke, jadi begini Bang. Pertanyaan saya mengenai bagaimana caranya kita memilih prioritas dalam dua kesempatan yang datang menghadiri kita, Bang. Oke. Coba saya flashback tentang apa yang telah saya lakukan pada waktu zaman sekolah dulu. Pada zaman SMA saya mendapatkan dua kesempatan perlombaan secara bersamaan datangnya, dan deadline-nya pun kurang lebih sama hari. Dan pada waktu itu karena ego saya dan keserakan saya ambil kedua-duanya Bang, kesempatan ini. Saya ikuti dua perlombaan ini, di mana endingnya saya tidak mendapatkan apa-apa dari kedua kejuaraan ini, alias ya saya gagal menjadi keluar sebagai juara. Jadi seperti itu. Sontak setelah kembali ke sekolah, seorang guru menyampaikan sebuah kalimat kepada saya, janganlah mencoba menangkap capung dua sekaligus dengan satu tangan. Di situ saya terbesit, maksud dari guru saya ini apa sebenarnya Bang. Ketika pulang ke rumah saya mulai menelaah apa yang disampaikan oleh beliau dan akhirnya saya menemukan jawabannya. Maksudnya beliau, kita jangan mengambil dua kesempatan sekaligus, namun memaksimalkan satu peluang dari dua kesempatan yang datang ini. Singkatnya pertanyaannya Bang, bagaimana kita memprioritaskan mana sih di dua kesempatan ini yang apa yang terjadi di kejadian yang lalu pada saat saya SMA terulang di masa yang akan datang ini, namun dengan konteks yang berbeda Bang. Jadi mungkin sekira seperti itu. Oke, mohon maaf sebelumnya saya belum memperkenalkan diri. Nama saya Zarangga Felda. Saya dari alumni Politeknik Negeri Samarinda juga, dari jurusan Teknik Sipil, alumni tahun 2020. Mungkin bisa dijawab Mas Rendelia. Terima kasih atas waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Amar, langsung saya jawab nih ya. Baik Mas, silakan. Mas Ezarangga. Jadi kalau dalam akuntansi itu ada yang namanya opportunity cost. Opportunity cost itu atau kalau diartikan itu biaya peluang. Kenapa kok dibilang biaya peluang? Karena kalau kita mengambil satu di antara dua pilihan, atau bahkan di antara banyak pilihan, maka pilihan yang sudah kita ambil itu akan selanjutnya menggugurkan pilihan-pilihan lainnya. Jadi tidak ada dalam kamus kita bisa menghandle banyak hal dalam satu waktu yang sama. Ya. Jadi bukan berarti tidak bisa, tapi akhirnya tidak maksimal begitu. Mas Iza sudah pernah merasakan itu. Jadi ada yang namanya opportunity cost. Nah, saya bisa ngasih solusi apa ketika suatu saat nanti bertemu dengan hal yang seperti ini. Satu, Mas Iza bisa tanyakan pada orang-orang yang lebih paham tentang itu. Ya, boleh tanya pada orang tua, boleh tanya pada teman-teman dekat gitu ya, tentang kira-kira saya ini pilih mana. Lalu yang kedua, yang paling penting adalah analisa dalam diri sendiri. Kemarin semoga kalimat yang saya sampaikan kemarin sampai gitu ya. Jika kamu mengetahui siapa Tuhanmu,
maaf, jika kamu mengetahui atau mengerti dan memahami siapa dirimu, maka kamu akan tahu siapa Tuhanmu sebenarnya. Keagungan Tuhan itu dalam diri kita, teman-teman. Ya. Bayangkan ya kalau kita balik lagi ke cerita-cerita yang atau fakta-fakta yang sudah kita alami, di antara jutaan miliar, sel sperma saat itu, kitalah yang ditentukan Allah, kitalah yang ditentukan Tuhan untuk jadi seperti ini hari ini. Untuk jadi kebahagiaan bagi orang tua di saat itu. Jadi kita ini sebenarnya sudah terpilih gitu ya. Kita sudah terpilih. Kita ini sudah sebaik-baiknya ciptaannya gitu ya. Insya Allah manusia makhluk yang sempurna. Karena kita memiliki akal dan pikiran juga hati ya, dibanding dengan makhluk-makhluk yang lain. Oke, anyway itu terlepas dari itu, bahwa yang bisa saya sarankan pada Mas Eza Rangga, ke depannya juga kepada teman-teman, mengertilah diri sendiri. Saya tanya sama Mas Eza, dulu pilihan mengikuti kompetisi itu, di antara dua-duanya, sebenarnya pasti ada satu pilihan yang paling Mas Eza kuasai, bukan? Iya, benar, Bang. Jadi, kalau saya bisa usul, kemarin mungkin ingat di bagian dari personal branding, untuk memahami diri sendiri, itu ada yang namanya analisa SWOT ya. Ini saya yakin akan berlaku di semua aktivitas kita. Bagian dari problem solving, juga bagian dari assessment individual atau assessment diri sendiri terhadap diri kita sendiri. Apa itu analisa SWOT? Yang pertama, strength. Mas Eza, teman-teman, kita harus paham sekali kekuatan kita ada di mana. Ya, saya paham. Saya nggak kuat di matematika. Maka ketika ada kesempatan golden ticket sekalipun, saya mengikuti kejuaraan matematika, saya pasti akan jawab no. Karena matematika bukan strength buat saya. Golden ticket yang diberikan misalnya bukan jadi opportunity buat saya, tapi itu justru menjadi weakness dan ancaman buat saya. Strength, kita harus paham kekuatan kita ada di mana saja. W-nya, weakness. Kita harus paham kelemahan kita itu ada di mana aja. Harus kita yang paham dulu. Oh, saya mau jadi pembicara publik nih. Saya mau jadi pembicara publik. Aduh, tapi kalau saya maju, saya kok mudah sekali grogi. Bahkan kalau grogi, saya bisa pingsan. Nah, misalnya begitu. Itu jadi weaknesses sebenarnya. Kita sudah menyiapkan materi luar biasa baik, cuman kita yang ngerti materi itu, lantas ketika mau mempresentasikan, kita pingsan misalnya. Lalu materinya bisa tersampaikan nggak? Akhirnya orang bisa tahu nggak kalau kita punya kemampuan itu? Nah, jadi memahami strength dan weakness itu penting, ya. Memahami strength dan weakness itu penting. Itu assessment awal, Mas. Jadi dalam analisa SWOT itu kan ada S, W, O, dan T ya. Strength dan weakness itu sisi internal kita, sisi dalam diri kita. Selanjutnya S, W, O, nah opportunity, peluang. Mas Eza, pilihan dua kompetisi itu adalah opportunity, betul ya? Iya, benar. Pilihan kompetisi 1 dan kompetisi 2. Itu bukan kita yang menciptakan, tapi karena memang ada kompetisinya, betul ya? Itu adalah peluang. Itu adalah peluang. Dan selanjutnya, threat, ancaman. Ya, opportunity dan threat ini semua datangnya dari luar. Ancaman, kita sedang berkompetisi, teman-teman. Nanti teman-teman akan masuk dunia kerja. Dunia kerja itu isinya adalah kompetisi, teman-teman. Ya. Kenapa kemarin saya mau mengambil analogi mutiara dan pasir pantai ya. Mutiara tidak akan pernah sama dengan pasir pantai. Dan itu adalah personal branding ya. Mutiaranya teman-teman di antara hamparan pasir yang luas, di sebuah pantai yang indah dan bersih, itu adalah personal branding. Dan kita harus jadi mutiaranya. Ya, opportunity dan threat harus kita juga pahami. Peluang mana yang akan kita ambil, Mas Eza, dan threat apa, dan ancaman apa yang akan mengganggu pilihan yang harusnya kita ambil. Mas Eza waktu itu berkompetisi, ya. Pasti juga di kompetisi itu ada juga orang yang punya cita-cita sama untuk jadi nomor 1 di sana. Betul nggak? Ya benar, Mas. Lebih hebatkah dia dibanding kita? Atau punyakah peluang kita untuk bisa mengungguli dia? Gitu dia. Jadi saya kagum dengan orang yang menciptakan analisa atau menemukan analisa SWOT ini ya. Jadi memahami diri sendiri melalui analisa SWOT itu sebuah metode paling sederhana ya teman-teman.
Jadi itu bisa dicoba deh. Andai kita bisa ketemu langsung, kita bisa korek itu lebih dalam lagi ya. Andai kita bisa lebih lama diskusinya, kita akan korek itu lebih dalam lagi. Ada banyak cara untuk memahami diri sendiri ya. Kalau punya teman psikolog, datangin. Kalau ada kesempatan untuk tes psikologi, lakukan. Saya punya pengalaman, Mas Eza dan teman-teman, saya dulu di hasil tes psikologi itu harusnya masuk IPS. Ini dulu saya belum begitu memahami itu ya. Sampai akhirnya saya maksa waktu itu untuk masuk IPA, teman-teman. Saya masuk IPA dan saya tersiksa di sana. Sampai akhirnya saya tersadar masuk kuliah justru IPS. Dan hari ini saya bekerja di tempat yang mutlak sepenuhnya adalah sosial. Mungkin teman-teman lihat ada di posisi ini, ada di virtual background saya, external relation, teman-teman. Isinya cuma bicara, cara membangun komunikasi dengan orang, cara pengembangan interpersonal dengan orang, lalu berkomunikasi dengan pemangku-pemangku kepentingan dari perusahaan. Semuanya isinya komunikasi. Dan saya bisa yakinkan pada teman-teman, hasil psikologi tidak akan membohongi. Jadi kalau dalam tes psikologi itu, di dalam sebuah jabatan, atau di dalam sebuah posisi, ada kriteria tertentu yang dibutuhkan oleh posisi itu. Maka itu tidak bisa dimanipulasi. Karena pada satu titik, di tekanan tertentu, orang itu ketika dimanipulasi hasilnya, dia akan berbenturan dan dia akan nggak sanggup menghadapi ujian itu. Jadi Mas Ezrangga, analisa SWOT bisa digunakan untuk menghadapi kemungkinan-kemungkinan itu ke depannya. Oke, baik Mas. Ya, sukses, insya Allah sukses. Ya, terima kasih Mas. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Mas. Semoga menjawab ya. Terima kasih. Baik. Terima kasih kepada Bang Lendel yang sudah menjawab. Dan semoga pertanyaan dari Mas Eza bisa terjawab ya. Terjawab. Baik. Oke, sip. Saya buka lagi nih pertanyaan kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Boleh raise hand ataupun ingin bertanya bisa dicantumkan di kolom chat ruang Zoom. Silakan MC 2 tuh mau tuh, Mas Amar. Baik, mungkin kepada Saudara Hari Puding ingin bertanya, dipersilakan. Sebutkan nama, asal, dan dari instansi mana. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Selamat malam semua. Selamat malam. Baik, perkenalkan nama saya Hari Puding, saya dari Politeknik Negeri Samarinda. Saya mahasiswa semester 1, sebentar lagi naik semester 2. Yang ingin saya tanyakan adalah berkaitan dengan tentang kesuksesan, Bang. Gimana? Pertanyaannya, yang ingin saya tanyakan itu berkaitan dengan tentang kesuksesan. Silakan, gimana Mas Ari? Oke, jadi dari kemarin saya sering mendengar kesuksesan tuh sangat erat dengan namanya berproses dan belajar. Jadi sebenarnya tuh tolak ukur dari kesuksesan tuh diukur dari apa tuh, Bang? Yang mau saya tanyakan tuh itu. Ya. Tadi saya udah sampaikan, Baik, Mas. terima kasih. Ya, terima kasih Mas Ari. Ini saya langsung jawab ya. Keburu lupa nanti Mas Amar mau izin. Siap, Bang. Sorry. Kesuksesan itu tolak ukurnya apa? Itu orang yang tujuannya tercapai atau tidaklah yang tahu. Ya. Orang di luar sana boleh ngomong, oh gila nih orang ini udah sukses. Apa tolak ukur mereka? Dari apa yang melekat dalam tubuh mereka. Lalu orang sukses apa iya bahagia gitu ya dalam persepsinya ya. Bahagia dulu atau sukses dulu sebenarnya. Beberapa orang mengatakan bahwa orang sukses pasti bahagia. Tapi di sisi lain belum tentu orang sukses itu bahagia dari perspektif orang di luar ya. Jadi Mas Hari,
sebenarnya kalau atau bertanya gitu ya tentang apa sih tolak ukurnya ya kita sendiri yang tahu. Mas Hari sendiri yang tahu tolak ukurnya apa. Katakanlah begini, kalau tujuannya adalah Mas Hari sekarang jadi MC ya, dalam 2 hari ini jadi MC. Tolak ukur Mas Hari sukses jadi MC apa? Tolak ukur saya menjadi MC, semoga saya bisa sukses membawakan acara sih, Bang. Saya tanya lagi, Mas Hari sudah merasa sukses belum? Sampai saat ini alhamdulillah sudah cukup merasa sukses. Itu dia. Jadi siapa yang bisa menilai Mas Hari sukses atau tidak? Diri sendiri. Yes. Pastinya diri Itu sendiri. jawabannya Mas Hari. Nanti bukan berarti kita over confidence ya. Bukan kita over confidence dengan wah kita ini udah sukses membawakan acara, bukan. Nanti selanjutnya ingat tadi ada POAC, yang selanjutnya adalah evaluating atau evaluasi. Nanti Mas Ari bisa tanyakan sama panitia yang lain. Mas Ari bisa tanyakan sama peserta yang lain. Ya. Sudah oke belum nih saya MC-nya, apa kurangnya? Pengembangannya di mana? Nah, di situ Mas Ari. Ya. Jadi prinsipnya adalah sukses itu sesuatu yang abstrak dan luas ya. Yang boleh dan berhak untuk mengatakan kita sukses atau tidak ya diri kita sendiri. Orang lain membantu kita untuk meyakinkan kita sudah sukses atau belum. Nah, itu dia. Kemarin saya sempat mengatakan, boleh lah ya orang berkata apapun ya tentang diri kita, boleh. Mereka berhak mengatakan itu. Tapi kita jauh lebih berhak menentukan kebahagiaan kita sendiri. Ya, jadi kalau kata orang, kok wah kamu masih banyak begininya, padahal sebenarnya sisi yang lain ada orang-orang yang bilang, oh, kamu udah bagus, oke, top banget. Kita lebih milih mana? Lebih milih concern sama beberapa orang yang nggak suka sama kita, atau membahagiakan banyak orang lain yang sebenarnya mensupport kita. Seringkali mungkin kita terjerumus dengan orang-orang yang nggak suka yang kita perhatiin. Kita nggak dengerin nih orang-orang yang sudah suka banget sama kita. Itu satu. Lalu yang kedua, kriteria sukses atau apa sih penentunya gitu ya, itu bisa dilihat dari meratapi atau tidaknya diri kita terhadap apapun yang tidak kita punya, Mas Hari. Mas Hari dan teman-teman, kita tidak perlu menangisi hal-hal yang nggak kita punya. Oh, yang lain sudah mohon maaf, udah jadi orang hebat kerja di sini, sudah jadi S2 pasca sarjana, udah jadi dokter. Aduh, saya ini sarjana aja belum gitu. Ngapain ditangisi? Hidup kita bukan cuma soal itu. Sukses itu bukan cuma soal itu. Jangan batasi kita dengan sukses hanya untuk ini dan ini gitu ya. Bahagiakan diri kita. Makanya pertanyaan selanjutnya, sukses dan bahagia itu mana duluan? Mana yang harus dikejar duluan? Ini diskusi panjang ya. Jangan langsung sepakat sama ini, karena ada yang bilang itu tadi, kalau sukses pasti bahagia. Tapi ada yang bilang bahagia, insya Allah dia sukses. Apapun levelnya gitu ya. Jadi Mas Ari, 2 hal tadi saya pesankan pada kita semua sebagai pengingat diri kita sendiri. Sama halnya seperti kehidupan ini kan seperti roda ya, Mas Ari dan teman-teman semua. Kalau dalam Islam itu, di dalam Al-Quran selalu diingatkan, kalau bersedih, jangan khawatir, ujungnya sedih adalah bahagia. Tapi ingat, ketika bahagia, jangan lupa siap-siap untuk bersedih. Ya, di balik satu kesusahan ada 2 kemudahan. Tuhan bagi seorang Muslim menghiburnya dengan cara seperti itu. Ya, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Menghiburnya dengan itu. Tapi yang jadi pikiran buat kita ketika kita bangga dengan sesuatu dalam diri kita ya. Ingat, suatu saat akan ada ujian. Terus begitu. Ketika sudah ada ujian, ingat dan bersiaplah. Jangan terlalu larut dengan kesedihan. Nanti kebahagiaan akan menyambut setelahnya. Dan begitu seterusnya. Ya, Mas Hari, semoga menjawab. Baik, Bang. Terima kasih banyak atas jawabannya. Terus jadi MC-nya. Satu saran buat Mas Hari.
dan Kang Fahril tadi ya kalau nggak salah ya, yang bahasa Inggrisnya keren. MC yang paling susah adalah melibatkan senyum. Ya, jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Jangan begini tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama kayak moderator kita, coba senyum dulu moderator. Iya, luar biasa. Anda harusnya dari tadi tersenyum ya. Jadi libatkan senyum. Libatkan hati ya ketika memandu. Insya Allah akan lebih charming. Ya. Sip, thank you. Siap, terima kasih atas sarannya Bang. Baik, terima kasih Bang atas jawabannya dan semoga terjawab ya Saudara Haripudin. Untuk informasi juga buat Bang Lendel, kita di sini masih pertama kali Bang, MC moderator masih pertama kali, jadi mohon maklum atas segala kekurangannya dan kesalahannya. Ya udah sering, luar biasa loh ini. Top. Harus dilanjutin terus ya. Siap Bang. Baik. Mas, saya persilakan lagi kepada teman-teman yang ingin berbicara, yang ingin bertanya. Iya, Bang. Masuk. Ya, silakan. Masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Akmal Juman Saputra. Saya dari Politeknik Negeri Samarinda, jurusan Teknik Mesin. Izin bertanya, Bang ya. Ya. Di sini saya ingin bertanya, Bang, bagaimana cara kita untuk meningkatkan produktivitas diri kita, sedangkan kita ini dari kalangan orang yang salah pergaulan, yang otomatis mempunyai sifat yang kurang baik, Bang. Lalu bagaimana sih cara maupun tips untuk menghadapi itu, agar kita menjadi serta memiliki produktivitas diri yang lebih baik lagi. Dan di sini orang yang susah itu seperti apa, Bang? Karena terkadang orang yang susah itu berasal dari orang yang mempunyai orang dalam, yang otomatis dia masuk ke dunia kerja tanpa adanya pertimbangan, Bang. Terima kasih. Mas Akmal, buka videonya dulu. Saudara Akmal. Kontak pulus memang ini. Mas Akmal, saya langsung jawab ya, moderator. Ya Bang, silakan Bang. Saya juga pun boleh di mute dulu ya. Bisa di mute dulu, Saudara Akmal. Ya. Baik. Mas Akmal, saya juga merasa bahwa dalam dunia kerja itu memang rasanya kok kejam ya. Dan saya bisa yakinkan sama teman-teman semua, dunia kerja itu kejam. Ya. Nanti teman-teman akan merasakan bahwa prestasi tidak akan lebih berarti dari relasi. Ya. Prestasi tidak akan lebih berarti dari relasi. Sekarang pertanyaannya, salahkah relasi? No. Relasi itu aset luar biasa. Maka beruntunglah orang-orang yang dalam tanda kutip punya jalur khusus. Biarkan saja itu rezekinya Mas Akmal. Kalau kita ada rezeki di perusahaan itu, nggak akan tertukar rezeki kita. Jalankan saja. Oke Mas Akmal, nggak ada yang namanya salah pergaulan ya. Coba bukan gimana Mas? Ya kalau yang orang dalam tadi sudah terjawab Bang, yang katanya Bang ya. Di atas. Mas Akmal, jangan underestimate dengan seperti itu ya. Dalam dunia bekerja, jelas simpelnya begini. Saya kenal sama Mas Akmal, saya kenal sama Mas Amar, saya kenal sama Mas Hari, ya. Lalu di antara teman-teman yang lain, saya belum terlalu paham dan belum terlalu kenal gitu ya. Lalu ketika akan memberikan tugas, dan tugas ini khusus dalam tanda kutip ya, saya akan memberikan kepada 3 orang yang sudah saya kenal. Karena harus ada hal-hal tertentu misalnya yang harus dikondisikan, misalnya seperti itu. Pun sama di dunia kerja kan begitu. Ya. Saya mau tanya, ini Mas Akmal ikut organisasi nggak? Ikut Bang. Kenapa? Ikut Bang. Ikut. Ya. Organisasi pernah jadi ketua panitia kegiatan nggak? Pernah Bang. Ya. Kenapa Mas Akmal ditunjuk jadi ketua panitia? Karena saya diberi kepercayaan Bang. Ya. Mas Akmal kenal sama ketua organisasinya nggak?
Kenal Bang. Ya. Itu sebabnya Mas Akmal ditunjuk jadi ketua panitia. Ya, jadi simpelnya seperti itu ya Mas Akmal. Iya Bang, siap. Terima kasih Bang. Relasi jangan underestimate sama itu. Relasi itu sangat dibutuhkan. Maka dari sekarang bangun relasi, ya, bangun relasi. Relasi itu penting. Kita nggak akan pernah tahu rezeki kita itu ada di mana satu, dan kita harus yakin bahwa silaturahmi itu memperpanjang rezeki. Silaturahmi itu relasi, teman-teman. Oke Mas Akmal, sukses ya. Amin Mas Bang. Ya, terima kasih Bang. Baik, terima kasih atas jawaban dari Bang Lendel dan semoga terjawab ya Saudara Akmal. Baik, siap moderator. Karena waktu kita masih mungkin cukup panjang nih. Saya akan langsung yang mungkin ingin berdiskusi atau ingin bertanya dipersilakan untuk PSN atau dicatatkan dalam kolom komentar. Saya Bang mau tanya Bang. Sebentar, ada yang bertanya di kolom chat. Saya bacakan dulu ya. Baik, ini Bang ada yang bertanya di kolom chat. Baik. Selamat malam, perkenalkan saya Veronica dari jurusan Administrasi Bisnis. Mau bertanya, psikologi erat kaitannya dengan membentuk personal branding. Bagaimana jika seseorang memiliki masalah dalam psikisnya sehingga sulit untuk berinteraksi maupun berkomunikasi? Apa yang harus dilakukan? Terima kasih. Boleh nggak ya ini mbaknya nanya langsung ya? Atau kalau mau lebih mengungkapkan apa kendalanya mungkin bisa via bertanya langsung nanti ya, misalnya mau WhatsApp saya atau bagaimana silahkan. Tapi pada prinsipnya sama seperti yang saya sampaikan kemarin teman-teman, sebenarnya bukan masalah psikis ya sebenarnya ya. Mungkin ada beban masa lalu. Maka kemarin saya sempat sampaikan, lupakan masa lalu. Sebaik-baiknya masa lalu, sehancur-hancurnya masa lalu, dia nggak akan pernah kembali. Ya, dia nggak akan pernah kembali. Filsuf dari Mesir pernah mengatakan, di bukunya yang berjudul Jangan Bersedih, beliau mengatakan, seburuk-buruknya masa lalu, dia tidak akan pernah kembali. Semengkhawatirkan apapun masa depan, dia belum tentu datang. Cukup hari ini, cukup hari ini, cukup hari ini. Maksudnya, bahwa yang sudah berlalu, ya sudah, maafkan. Mas Eza mungkin sempat kesal dengan dua peluang yang hadir, lantas dia makan dua-duanya, mohon izin, lalu akhirnya dia tidak dapat dua-duanya. Mungkin hari ini beliau menyesal loh, andai aku cuma ngambil satu. Andai aku cuma ngambil satu. Mungkin aku bisa juara di situ. Misalnya begitu ya. Mas Eza mohon izin saya jadikan contoh. Pun begitu dengan yang lain ya. Pun begitu dengan yang lain. Mbak Veronica, maafkan masa lalunya kalau itu memang membekas ya. Tapi tapi kalau ada hal-hal, sekali lagi jangan pernah menjudge diri sendiri ya. Kalau mau menjudge diri sendiri dengan judge yang baik ya. Saya pintar, baik, saya jujur, saya sukses, saya bahagia, nggak sebaliknya. Aduh saya nggak bisa, saya bodoh, jangan. Kita udah diciptakan dengan sebegitu sempurnanya. Kalau orang lain mau bilang kita bodoh, mau bilang kita jelek, biarin, itu mah kata orang. Gitu ya. Atau mungkin Mbak Veronica mau menyampaikan sesuatu? Begini Bang, jadi terkait pertanyaan saya ini, ada ini hal, ya benar kata Abang, ada hal yang terjadi di masa lalu membuat saya untuk sulit berkomunikasi maupun berinteraksi dengan orang lain. Menurut Abang, apa yang harus saya lakukan? Karena sejauh ini mungkin ada perubahan yang cukup besar yang terjadi pada diri saya kan. Ya saya lumayan cukup berani untuk berkomunikasi
dengan orang. Tapi saya selalu mengingat masa lalu saya. Apakah saya perlu konsultasi atau bagaimana gitu? Ya. Sebenarnya kalau dibilang susah berkomunikasi, enggak. Mbak Veronica pernah dikasih amanah untuk jadi MC satu acara nggak ya? Belum pernah. Belum. Saya cuma titip pesan kalau suatu saat diminta pasti akan gila deh. Jangan kasih yang formal, kasih yang nggak formal. Kayaknya Mbak Veronica itu sebenarnya punya kemampuan di situ deh. Ya, kalau nggak salah kemarin nanya juga ya. Iya, saya tanya juga kemarin. Dua hari berturut-turut nanya dan satu-satunya wanita kalau nggak salah yang bertanya sampai hari ini. Lalu Mbak Veronica menjudge diri sendiri susah berkomunikasi. Itu kayaknya enggak deh ya. Nah, kalau untuk itu selesai ya, Mbak Veronica ya. Tidak menjudge diri sendiri dengan sesuatu yang negatif. Sudah, enough untuk itu. Selanjutnya, untuk pengalaman buruk di masa yang lalu, sekali lagi saya cuma bisa titip pesan sama Mbak Veronica, maafkan. Ya, kalau ada yang salah dalam diri kita, maafkan diri kita sendiri. Maafkan diri kita sendiri. Jangan terus dipukul dengan sesuatu yang, kamu begini, kamu begitu, andai begini, andai begitu, sudah. Maafkan saja. Sekali lagi yang lalu tidak akan datang kembali. Ya, yang sudah pergi tidak akan datang lagi. Biarkan yang baru itu akan datang. Biarkan pengalaman-pengalaman baru di depan, yang baik-baik di depan, akan terus Mbak perjuangkan ke depannya. Jadi jangan terbawa sama yang lalu. Itu ya Mbak Veronica ya. Baik, Jadi, Bang. Terima kasih. Kalau lebih mau menggali lagi, lebih bagus mungkin tanya pada teman-teman psikolog gitu ya, ngobrol. Lalu kan sekarang di YouTube tuh sudah banyak ya tentang psikologi gitu, mungkin boleh dari situ. Tapi saya titip pesan sih untuk tidak menjudge diri sendiri atau berbicara terlalu banyak dengan diri sendiri kecuali dengan hal-hal yang positif. Misal saya bisa itu nggak apa-apa diulang. Itu lebih baik ketimbang aduh nggak akan bisa deh saya. Aduh nggak deh nggak akan bisa. Aduh saya nggak akan berani. Nah itu jangan. Nggak. Jangan. Lebih baik cerita sama orang daripada ngomong sendiri kalau untuk yang satu itu. Itu ya Mbak Vero ya. Iya, baik Bang. Terima kasih. Terima kasih. Silakan Mas Amar. Baik, terima kasih. Baik Bang. Terima kasih atas jawaban dari Bang Andil ya. Dan mungkin semoga terjawab untuk amin. Dari Veronica. Saya persilakan lagi kepada saudara-saudara atau rekan-rekan yang ingin bertanya. Tadi itu kalau nggak salah Mas Zidan deh namanya tuh. Boleh. Izin ya Bang buat bertanya. Silakan sebutkan nama, asal dan dari instansi mana. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Nama saya Jidat Ramadan. Saya dari Politeknik Negeri Samarinda, D3 semester 1, lagi kedua. Tadi kan ada membahas mengenai orang dalam, dan kebetulan kan saya juga keterima kerja nih karena orang dalam ya. Saya masuk kerja tanpa proses seleksi, dan itu tadi di-mention. Ini karena saya yang saya mengalami ini, saya berpendapat dikit ya. Pertama, saya rasa nggak ada yang salah dari orang dalam, karena kan kita juga dapatnya kan itu kan dari relasi ya, dan itu pasti ada sebab akibat kenapa kita bisa direkrut secara khusus, dan itu juga bentuk kepercayaan yang merekrut kepada saya. Tapi itu saya cuma mau cerita aja, kalau misalnya orang dalam tuh sebenarnya nggak ada salah apa-apa. Malah kita yang punya relasi ini orang yang baik, sebenarnya orang yang bagus, karena dapat kepercayaan istilahnya. Tapi bukan itu sih yang mau saya tanya. Saya cuma mau curhat dikit aja. Ya. Saya mau tanya mengenai insecure, karena saya rasa kan saya mau bekerja nih, kadang saya tuh
apa ya, kadang terasa insecure gitu. Tapi insecure ini kadang mengganggu gitu, Mas Bang. Kayak terkadang nggak yakin gitu kita. Jadi kadang gimana gitu rasanya mengontrol insecure kita biar malah kalau bisa cara menghilangkan gitu biar lebih yakin. Apa, Mas Zidan? Saya kan nanti kan kerjanya di bagian ini barista. Kadang kayak kurang yakin gitu, menyajikan kopinya bagus. Ya. Walaupun sebenarnya bagus-bagus aja, cuman kadang kepikiran. Iya. Mas Zidan. Ya Bang. Insecure itu sebenarnya judgement pribadi ya. Menurut saya ya. Karena kan kalau misalnya gue insecure nih, gue kok merasa Presiden mungkin boleh di. Baik, sebelumnya mohon maaf, mungkin bisa di-mute dulu. Baik Bang. Jadi dalam posisi beberapa waktu ini sebenarnya saya juga ngerasa insecure gitu dengan proses pekerjaan saya gitu di kantor gitu ya. Tapi ya itu rasanya sangat wajar dan normatif gitu ya. Tapi ingat, boleh ngerasa insecure itu manusiawi. Ya. Boleh ngerasa galau itu manusiawi. Tapi jangan sampai jadi mengganggu produktivitas kita sekali lagi. Ada hal yang lebih besar akan kita tuju di depan sana. Mas Zidan mungkin ngerasain insecure, ini kopi gue udah enak atau belum misalnya gitu ya, minuman yang gue sajikan udah oke atau belum misalnya. Sebenarnya bisa langsung ngasih bertanya gitu untuk mendapatkan feedback ya. Misalnya habis menyajikan terus datengin yang ini kita udah menyajikannya sebaik mungkin nih, sudah oke. Datengin, halo Mas, selamat malam, tadi sudah minum kopinya, kira-kira gimana, ada masukan nggak buat kita? Sebagai informasi, itu kopi itu tadi diracik dari biji apa, dengan cara apa, gitu ya. Lalu saya tambahkan apa sedikit, kira-kira gimana, pas atau enggak? Nah, gitu, Mas Zidan. Jadi, kita ngerasa insecure dengan sesuatu, terutama dalam porsinya Mas Zidan sekarang, mungkin karena kita nggak mendapatkan feedback apapun. Betul ya? Kita just do it, kita bekerja dan bekerja saja, tapi sebenarnya itu tadi, balik lagi ke strategi yang tadi saya sampaikan, ada P, O, A, C, dan E. Kita selalu perlu evaluasi. Ya. Mau evaluasi dari diri sendiri, lebih baik lagi kita dapat hasil atau feedback dari orang lain. Gitu. Mas Zidan coba sekali-kali samperin customer-nya, tanyakan langsung. Itu better. Yakin deh. Hancurkan tuh insecure-nya ya. Dan hidup relasi, hidup. Semangat. Siap, semoga menjadi relasi. Makasih Bang. Baik, terima kasih atas jawabannya Bang Lendal, dan semoga terjawab ya untuk Saudara Zidan tadi. Baik, karena waktu sudah hampir habis ya, saya buka lagi untuk satu pertanyaan. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya, dipersilakan. Boleh nanya tentang personal branding ya? Boleh. Silakan aja, Jerry. Oke, terima kasih Bang Lendi, Bang Amar. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Jerry Ariananta. Saya berdomisili di Surabaya, aslinya Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Saat ini saya masih status mahasiswa di UT Surabaya dan juga sedang merintis startup sekarang sudah 3 tahun, yaitu PT Mahakarya Usaha Mulang, bergerak di bidang pabrik konveksi garment untuk seragam-seragam pabrik dan kantor biasanya Bang. Dan juga saya juga sebagai Presiden HISMI, Himpunan Saudagar Mahasiswa Indonesia. Ada beberapa hal Bang Lendi yang ingin saya sharingkan. Jadi tentang personal branding, Bang Lendi kan saat ini positioningnya sebagai PR di Pupuk Kaltim ya Bang, benar ya? Nah, gimana tentang relasi ketika misalnya Bang Lendi ternyata ditarik oleh relasi Bang Lendi yang lain untuk bergabung di PT B dan di PT C gitu kan?
dan posisinya bukan PR lagi, tapi beralih menjadi akuntan atau bahkan marketing gitu kan. Nah, jadi yang saya tanyakan sebenarnya personal branding itu apakah kompetensi kita atau jabatan kita di suatu corporate branding, kayak korporasi gitu. Ya. Nah, ini saya ingin sharing dari Bang Lendi langsung bagaimana tanggapannya. Dan yang kedua tentang productivity, bagaimana pendapat Bang Lendi dengan adanya tim atau partner Bang Lendi misalnya yang sudah bekerja sebagai seorang profesional dan menyisipkan sedikit waktunya untuk memulai berwirausaha. Nah, tanggapannya gimana menurut Bang Lendi? Ya. Begitu aja, terima kasih atas responnya, terima kasih untuk Polnes ya. Sekian aja Bang, ditunggu jawabannya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Jerry, pertanyaannya menurut saya sih susah ya. Menurut saya pertanyaannya susah. Pertanyaan menarik ya. Mungkin berarti ini Mas Jerry termasuk yang memperhatikan gitu ya. Saya cerita tentang, saya lulusan akuntansi. Kok kerjanya nggak di akuntansi, kok sekarang di mana, di PR ya. Saya sampaikan sama Mas Jerry. This is the part of my personality branding. Psikologi tidak pernah membohongi sesuatu ya, karena itu diri kita, Mas Jerry. Jadi di banyak hasil psikologi saya, itu komunikasi adalah satu bakat atau potensi yang saya miliki dan catatannya selalu baik. Jadi saya sangat meyakini bahwa komunikasi yang saya miliki itulah yang harusnya saya kembangkan. Maka saya coba kembangkan itu di perusahaan, saya ngambil sertifikasi sana-sini, saya tunjukkan bahwa saya punya kompetensi di situ. Kegiatan memandu acara apapun dulu saya penuhi, mau acara Kementerian BUMN saat itu, mau sampai acara di masjid sekalipun, MC pernikahan, MC akad nikah, MC resepsi, saya ambil semua, sampai saya bisa membranding diri saya di depan masyarakat banyak, bahwa saya punya kemampuan komunikasi yang baik saat itu. Dan akhirnya, dengan personality yang coba saya bangun itu, ternyata perusahaan menempatkan saya di PR. Ya. Lalu kalau ditanya, Lendl, lu pindah ke perusahaan gua bayar 10 kali lipat. Jawaban saya, mohon izin. Kalau mau ditaruh di akuntansi, saya nggak mau. Bang Jer, saya mahasiswa teladan dulu di Universitas Pajajaran ya. Di fakultas saya mahasiswa teladan. Saya pernah merasakan indahnya IPK tinggi. Masuk perusahaan, nonsense, nggak ada artinya. Saya stres di belakang meja. Tapi di sini, saya mungkin dimarahin sama LSM ya. Saya dituntut sama LSM. Saya ketemu sama stafnya wali kota. Saya ketemu sama Dandim. Saya ketemu sama Kapolres. Saya dapat tekanan luar biasa tentang permasalahan perusahaan. Tapi saya bahagia. Nah itu tadi Mas Jerry ngomongin soal sukses dan bahagia. Mana yang duluan? Gitu. Ya. Tiap orang punya persepsinya masing-masing. Jadi kalau ditanya, Lendl, gaji 10 kali lipat, pindah lagi ke akuntansi. Maaf, saya lebih baik dengan penghasilan yang sekarang, tapi saya bahagia. Tuh, Mas Jerry. Lalu yang kedua saya jadi lupa pertanyaannya. Tentang produktivitas. Betul ya? Tentang produktivitas, saya sih merasa ya, orang yang punya kemampuan membagi waktunya untuk berwirausaha, itu orang luar biasa. Ya. Waktu sama 24 jam, tapi bagi saya saat ini, saya hanya cuma punya dana, tapi tidak punya waktu untuk bisa berwirausaha. Ya. Jadi kalau ada yang bisa mengelola hati, pikiran, dan waktunya, selain bekerja, plus dengan berwirausaha, top. Tapi kalau ingin maksimal, biasanya harus memilih salah satu. Betul ya, Mas Jerry? Betul, makanya. Gitu, Mas Jerry ya. Itu pertanyaan dari perspektif saya. Semoga bisa menjawab. Siap, Mas Jerry, terima kasih berapa? Bang Lim. Gimana Mas, Bang? Berapa? Semester? Usianya berapa? Oh, usia 23 tahun Bang.
Usia kita terbalik, saya 32 tahun. Ya seumuran lah kira-kira. Cuman angka depannya gantian ya. Siap. Mas Jerry, thank you. Semoga sukses terus. Amin. Silakan Mas Amar. Baik, terima kasih kepada Bang Lindel atas jawabannya yang sangat luar biasa. Kemudian mungkin bisa terjawab ya dari pertanyaan Mas Jerry tadi. Baik, sebelum masuk ke kesimpulan, sedikit penyampaian kepada seluruh peserta yang bertanya tadi. Akan ada 3 penanya terbaik yang kemudian akan diberikan door prize dari Ines Cosmetic. Kemudian ini Bang, sebelum kesimpulan, boleh silakan disampaikan closing statement dan pesan untuk kepada kita semua. Silakan Bang. Teman-teman, Bang Jerry ini nanya di chat ya, boleh minta WA atau enggak? Sip, nanti atau boleh deh sekalian dicatat aja kali ya, buat semuanya. Nomor saya sudah milik publik. Tanggung ya. 0852 4948 8253. Nanti kalau ada materi yang di-share mungkin di situ juga tercantum. Saya ulang sekali lagi 0852 4948 8253. Oke. Silakan kalau teman-teman ingin diskusi lebih dalam, boleh kita diskusi. Mas Jerry termasuk pemasar yang baik. Orang yang punya kemampuan marketing itu tidak semuanya, maka coba dimaksimalkan. Begitu juga dengan teman-teman yang lain, segera temukan siapa diri kita sebenarnya. Kita punya kemampuan apa, kuatkan analisa SWOT dalam diri kita, dan jadi cemerlang untuk itu. Teman-teman, saya sangat berbangga bisa bertemu dengan seratusan orang yang sudah setia dalam 2 hari ini, itu luar biasa. Itu artinya mungkin insya Allah ke depannya Indonesia ini punya stok pemuda yang siap untuk membangun bangsa ini, bersama-sama membangun bangsa ini. Karena bayangkan ini malam minggu loh ya, ngedengerin Lendel cuap-cuap itu nggak semuanya mau gitu. Dan saya bersyukur teman-teman mau setia duduk bersama saya di depan handphone atau laptopnya masing-masing untuk sama-sama kita mengembangkan diri. Personal branding sangat penting sekali bagi kita, terutama bagi teman-teman yang akan masuk ke dunia kerja. Apalagi teman-teman yang akan berwirausaha ya. Bayangkan personal branding itu menggiring trust orang terhadap kita. Ya, menggiring trust, kepercayaan orang terhadap kita di dunia kerja, apalagi di dunia usaha. Maka sangatlah penting kita memahami dan membangun personality branding dalam diri kita. Selanjutnya, tidak cukup dari itu saja. Kita bukan seorang yang hanya memunculkan pencitraan, tapi juga harus memberikan manfaat. Nah, memberikan manfaat dan menjaga kepercayaan orang itu harus diiringi atau dibarengi dengan produktivitas yang baik. Produktivitas yang baik harus diatur ke dalam 2 hal. Yang pertama, seperti yang sudah kita bahas malam ini, itu ada time management, manajemen waktu yang baik. Kita sangat menghargai waktu, kita menghargai waktu orang lain, kita menghargai waktu diri kita sendiri. Maka pengelolaan waktu yang baik, insya Allah akan mengantarkan kita kepada kesuksesan. Dan selanjutnya, pengembangan diri tiada henti. Sebuah hashtag yang saya sangat suka, mungkin nanti kita juga bisa saling sharing tentang kesuksesan kita di Instagram ya. Teman-teman silahkan kita saling follow nanti untuk bisa saling mengapresiasi dengan mengklik love-nya di masing-masing IG kita atau feed kita nantinya untuk bisa saling mengapresiasi kesuksesan kita. Kemarin kita ngomongin tentang personal branding kan salah satu tool-nya itu adalah media sosial ya. Semoga kita bisa manfaatkan media sosial kita bukan untuk menjatuhkan yang lain tapi justru memberikan atau menguatkan personal branding kita. Selain itu pengembangan diri tiada henti. Ya, menjaga produktivitas selain manajemen waktu yang baik, maka juga harus dengan terus tumbuh dan berkembangnya diri kita. Ya, maka saya sangat suka dengan sebuah hashtag yang juga sampai hari ini masih terus digunakan, terutama bagi seorang PR yang berhubungan dengan masyarakat, itu grow together.
kita harus tumbuh dan berkembang bersama. Kalau teman-teman seorang pemilik perusahaan, pasti ingin usahanya tumbuh. Tapi ingat, kalau mau usaha kita sustainable, begitu juga dengan perusahaan, atau dengan kampus, dengan kemahasiswaan, atau apapun itu, maka kita harus tumbuh dan berkembang bersama. Teman-teman, saya mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih Mas Amar dan rekan-rekan 2 MC yang luar biasa. Saya sangat bangga bisa hadir membersamai teman-teman Polnes dan teman-teman semua yang mungkin ini sudah dari seluruh penjuru ya, yang kebetulan berkenan untuk bergabung, apalagi ada teman-teman yang dari Pangkalan Bun tadi, Mas Jerry, dan teman-teman sekarang di mana tadi? Di Surabaya atau di mana, Mas Jerry? Sekarang di Surabaya, Bang. Ngerintis usaha di sini. Nah, di Surabaya. Juga teman-teman yang lain, saya sangat bersyukur bisa bergabung di sini. Terus berkembang, kita akan terus tumbuh dan berkembang bersama. Ingat, masa depan milik kita. Future is ours. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sedikit saya simpulkan mengenai webinar kita malam hari ini, yaitu adalah time management, bagaimana kita mengelola waktu dengan melihat skala prioritas, bagaimana kemudian kita bisa membuang atau menyediakan prioritas yang tidak baik begitu. Kemudian personal growth atau personal brand pengembangan diri dengan cara tadi POAC, planning, organizing, actuating, controlling, dan evaluating. Yang terakhir adalah memahami diri sendiri dengan analisis SWOT, yaitu strength atau kekuatan, kemudian weakness, kelemahan, opportunity, peluang, dan threat atau ancaman. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada pemateri kita yang sangat luar biasa pada malam hari ini, Bang Lendel, Wibisana, dan seluruh peserta yang telah bersedia bergabung pada malam hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Saya selaku moderator, mohon maaf atas segala kehilafan dan kekurangan. Selayaknya manusia melakukan pembelaan, padahal selayaknya manusia adalah ciptaan yang sempurna, tapi karena manusia selalu menutupi kekurangannya, saya ingin mengucapkan bahwa manusia tidak luput dari kesalahan dan kehilafan. Saya mohon maaf. Terakhir, Bu Hamka pernah mengatakan pengkerdilan terbesar yang dilakukan oleh manusia adalah membiarkan tubuh, membiarkan otak yang cerdas berada pada tubuh yang malas. Bagaimana kemudian kita hari ini bisa lebih produktif lagi dan bisa bangkit dari rebahan-rebahan yang telah kita lakukan. Baik, terakhir, dengan berakhirnya acara ini, kami mahasiswa Politeknik Negeri Samarinda, khususnya jurusan Teknik Mesin, ingin menyampaikan bahwa slogan kami atau jargon yang sering kami ucapkan adalah kami mahasiswa Teknik Mesin, kami ada, kami nyata, kami berkarya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih kepada Saudara Amar telah memimpin acara ini dari awal sampai akhir dengan sangat baik sekali. Dan terima kasih juga kepada Bang Lendel Wibisana yang telah memberikan materi yang sangat luar biasa ini. Berikutnya, pesan dan kesan dari Ketua Jurusan Teknik Mesin, Bapak Suparno STMT, atau yang mewakili. Kepada Bapak Suparno STMT atau yang mewakili, kami persilahkan. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibram Syah. Saya selaku Kepala Departemen Iptek, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Saya diberikan amanah oleh Ketua Jurusan saya untuk menutup kegiatan webinar ini yang bertemakan The Art of Self-Improvement Part 2. Branding dan produktivitas diri dalam meraih kesuksesan. Harapan saya, semoga dengan berlangsungnya kegiatan ini selama 2 hari, berdampak positif bagi semua peserta yang mengikuti kegiatan ini dari awal dan sampai akhir. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bang Lendel Wibisana, selaku pemateri yang dapat membimbing kami selama kegiatan ini berlangsung.
Saya juga berterima kasih kepada seluruh jajaran panitia yang sudah bekerja keras untuk menyiapkan kegiatan ini sehingga dapat berjalan dengan sangat baik, maupun pihak-pihak sponsor maupun pihak-pihak yang sudah mendukung kegiatan ini. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Salam Solver. Strong. Terima kasih kepada Bapak Suparno STMP atau yang mewakili. Selanjutnya, kami harapkan untuk para peserta mengisi link registrasi yang telah dikirim di chat box Zoom Room. Furthermore, we hope that the participation fill the registration link to re-registration. Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada narasumber, moderator, serta para peserta yang telah menyimak acara dari awal sampai akhir. Semoga banyak ilmu yang didapat untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan tak lupa juga kami mengucapkan terima kasih kepada pihak sponsor antara lain. Alhamdulillah, we have arrived at the end of the event. Thank you very much to the speaker, moderator, and participant who have listened to the event from the beginning to the end. I hope you will get a lot of knowledge to be applied in everyday life. But don't forget, thanks to our sponsorship, which is Seminar Kita ID, Ines Cosmetic, BKI Konveksi, PT Borneo Indonesia Group, dan Arsitek. Baik, sebelum kita menutup acara pada malam hari ini, diharapkan seluruh peserta yang hadir di dalam Zoom untuk membuka kameranya karena kita akan melakukan sesi foto bersama. Baik, disilahkan untuk para peserta. Baik, dalam hitungan 1, 2, 3. Baik, sekali lagi gaya bebas. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah membuka kameranya. Baik, sebelum menutup, dari sponsorship kami, yaitu Ines Cosmetic, akan memberikan sepatah dua kata. Waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali rasanya kami dari Ines Cosmetic dapat support hadir dalam webinar kali ini. Perkenalkan, saya Yela Anissa, perwakilan dari Ines Cosmetic. Ines Cosmetic adalah brand kecantikan Indonesia yang diproduksi sejak tahun 1998 di Singosari, Kota Malang. Dan juga Ines Cosmetic alami diproduksi dari bahan-bahan Indonesia punya. Ines Cosmetic telah mengantongi sertifikat halal dari BPOM. Setelah teruji secara klinis dan juga dermatologis, Ines Cosmetic telah mempunyai sertifikat dari BPOM. Jadi Ines Cosmetic aman dipergunakan. Dan kita juga ada produk terbaru dari Ines Cosmetic, Pure Makeup Gentle Remover. Jadi itu adalah pembersih wajah satu langkah. Untuk teman-teman lelaki juga bisa, perempuan juga bisa. Jadi Ines Cosmetic terdiri dari skincare, body care, dan juga makeup. Jadi kalau para lelakinya kan ada body care-nya juga tuh, kayak krim siang malam. Kan lelaki kan ada juga yang kulit berjerawat juga ada. Kita juga bisa menghilangkan bekas jerawat, untuk kulit berminyak juga bisa. Nanti teman-teman misalnya berminat dengan produk kita, ntar download aja di Play Store My Ines. Ntar Ela kasih
free ongkir, diskon 10%. Bagi teman-teman yang berminat boleh berkabar aja. Atau kita bisa ngadakan beauty class juga bisa. Mungkin nggak terlalu lama. Terima kasih atas waktunya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pihak sponsorship yang atas sepatah dua katanya. Baik, selanjutnya dengan ini kami selaku MC mohon izin pamit dan memohon maaf jika ada kekurangan pada webinar selama 2 hari ini. Semoga kita dapat berjumpa lagi di kesempatan berikutnya. Untuk mengingatkan yang lain lagi, link untuk registrasi ulang sudah berada di kolom komentar. Jadi itu saja. With this, we as Master Ceremony close the event tonight and see you again next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam.